Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seorang anak kecil meninggal dunia dan ini sudah bertahun-tahun. Bahkan jasadnya ini sudah menjadi seperti mumi. Ini di Temanggung. Jadi bocah kecil ini tewas karena diduga ada ritual untuk mengusir genderuwo. Nah, ini agak miris sih karena bocah ini dianggap nakal, terus kemudian sama orang tuanya dibawa ke dukun. Dukunnya mencoba untuk mengusir genderuwo yang ada di bocah ini tadi, dan dia dicoba untuk dibenamkan ke air kalau tidak salah di sini. Nah, akhirnya dia meninggal, tapi dikatakan tidak meninggal dan dikatakan bahwa nanti suatu hari akan bangkit lagi. Kok ia percaya? Dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini sekali lagi, dukun ini memakan korban. Ini haruskah kita percaya pada dukun? Ya, kalau yang membahas orang yang nggak percaya sama dukun, it's okay. Yang sekarang membahas adalah seorang peramal. Nah, jadi dengarkan dari saya, ini adalah apa yang harus kalian lakukan jika ternyata ada seseorang yang mengaku bisa melakukan ini. Haruskah pergi ke sana atau seperti apa yang harus dilakukan? Oke, kita langsung akan melihat menggunakan kartu-kartu ini, dan biarkan kartu-kartu ini yang bicara mewakili saya sebenarnya apa yang harus kita waspadai nanti. Seperti biasa ada 10 kartu yang saya akan ambil, dan 10 kartu ini akan saya jelaskan, dan ini semoga akan menjadi sebuah panduan kepada kita semua terhadap ya ini tadi, jangan sampai kita menjadi salah satu korban dukun, atau saya bilang oknum dukun aja ya, tapi susah juga ya, karena orang mengaku sakti dan bisa menyembuhkan itu kan ada banyak hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Tapi it's okay, kita tidak membahas jauh sampai ke sana. Kita akan lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 kartu. Yang pertama, nah, kematian ini sebenarnya terjadi karena sebuah kelalaian. Kelalaian apa? Kelalaian akal berpikir kita. Kelalaian akal berpikir yang muncul karena kita ini masih mengadopsi pemikiran animisme dan dinamisme yang memang diturunkan oleh nenek moyang kita. Sesuatu yang diajarkan ini sebenarnya adalah sesuatu yang dulu kita percayai sebelum agama itu masuk. Nah, memang sampai sekarang ada yang masih mempercayai, walaupun dengan logika yang kalau saya tantang di sini pasti mereka tidak akan bisa membuktikan. Tetapi ini adalah satu hal di mana sistem pengobatan, atau ini berarti kan dipercaya dia ini memiliki satu penyakit bisa disembuhkan, dan ternyata ritualnya ini tadi membahayakan jiwa. Dan di sini akal pikiran itu terus kemudian kalau saya bilang udah hang di mana-mana. Kalau kita salahkan ke pendidikan, ya orangnya sekolah. Kalau kita salahkan kepada kepercayaan, mereka ini menganut Islam dengan taat juga. Jadi kalau saya bilang ada yang salah di sini, dan yang salah di sini adalah logikanya. Logika bahwa yang pertama ada genderuwo yang bisa disembuhkan dengan sebuah ritual, dan ritual itu ternyata ini salah satunya. Ada ritual yang lain, mengajak berhubungan suami istri, sampai harus memakan tertentu, melakukan hal tertentu, bahkan kemarin itu sampai harus membunuh ibu kandungnya. Itu dia mendengar suara seperti itu, pernah saya bahas juga. Ini adalah satu hal yang mengapa ya di Indonesia yang sudah semaju ini masih bisa terjadi. Kalau saya pikir ini adalah kegagalan logika berpikir. Nah, agar tidak gagal logika berpikir seperti apa yang akan kita harus adopsi di sini adalah berpikir secara pintar dan belajar terus sehingga kita menjadi kritis. Kritis selalu mempertanyakan apa yang ada di depan kita menggunakan otak sebelah kiri kita, logika. Kritis selalu bertanya tentang apakah ini harus dilakukan. Oke? Jadi mengapa harus dilakukan itu selalu harus ditanyakan. Kritis itu seperti itu. Jadi misalkan kalau ada orang menanyakan misalkan boleh pinjam dompetnya, kita harus kritis. Mengapa saya harus memberikan dompetnya? Bisa nggak datang ke sini untuk ikut pengajian? Kenapa saya harus ikut pengajian? Berpikir loh ya. Dan sampaikan itu kalaupun ternyata ada keberatan menggunakan sopan santun dan adab berbudaya yang ada di daerah kita. Nah, tapi kritis berpikiran inilah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Nggak terus kemudian kita tiba-tiba tanpa disadari sudah di dalam truk menuju ke kota, kita disuruh demo terhadap sesuatu yang nggak kita ketahui, ditangkap polisi, dan terus kemudian hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kritis menyelamatkan kita, dan kritis itu adalah sesuatu yang akan membuat diri kita ini bisa terhindar dari apapun yang akan membahayakan tadi. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk selalu dan selalu mengeksersis pemikiran kita untuk mengumpulkan informasi dimanapun itu berada. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini tuh kurang piknik.
nggak main keluar. Mereka ini nggak sering baca berita bahwa di luar negeri ada seperti apa, di luar kota ada seperti apa, dan sebagainya. Bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah cukup lama ditinggalkan. Dihinggapi genderuwo itu sesuatu yang kalau menurut saya ya saya punya satu channel namanya Tak Kasat Mata. Dan di situ pun kita berusaha untuk mengedukasi bahwa ya makhluk halus seperti itu tidak akan mungkin bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, kecuali orang tersebut memang dalam artian secara mentalitas itu lemah. Tapi anak kecil ini dihinggapi genderuwo, ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Sehingga kalau saya pikir, kalau kita tidak sering belajar, ketemu sama orang, mendengarkan pendapat orang lain, ngobrol sama orang lain, maka akan dengan mudah tercocok hidungnya dan mengikuti apa yang diminta oleh seseorang, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi harus lebih banyak piknik, ngobrol, ketemu banyak orang, jangan fanatik terhadap sesuatu, tapi coba pertanyakan dan temukan jawaban yang tepat, lalu adopsi jawaban itu tadi hingga menemukan jawaban yang baru yang akan mungkin lebih sesuai lagi dengan apa yang memang terjadi di depan kita. Yang berikutnya lagi, di sini kita harus dipastikan ini semua tuh nggak untung-untungan loh. Kita harus benar-benar meminta kredibilitas mereka. Misalkan kalau kayak kita misalkan belanja di Tokopedia seperti itu, kalau kita bisa memilih yang ada badge-nya, kita pilih yang ada badge-nya, yang ada tandanya. Kalau dulu di Kaskus ada yang cendolnya, hijaunya banyak. Nah, ini adalah verifikasi. Kalau seseorang mengaku sesuatu, dia pasti akan memiliki verifikasi. Misalkan kalau di Instagram dia ada centangnya, di Twitter juga seperti itu, di Facebook dan di YouTube pun juga begitu. Dan jadi jangan mudah terinfluence atau diarahkan oleh seseorang kalau ternyata dia tidak memiliki kredibilitas. Datang ke seseorang, mau datang ke dukun, monggo kalau silakan kalau percaya sama dukun, tapi dukunnya harus jelas. Ini dukun seperti apa? Saya bilang dukun ini termasuk mungkin di dalamnya adalah shinsei atau pengobatan alternatif. Kalau mereka memang meresepkan sesuatu yang memang turun-temurun dari dahulu sampai sekarang, it's okay. Tapi kalau sesuatunya ini nggak kelihatan, nggak masuk akal, harus mencari sesajen dan sebagainya, ya coba pertanyakan sekali lagi. Dan ingat, kredibilitas harus selalu ditanyakan. Berikutnya, cobalah untuk selalu menjadi pintar, karena orang pintar melihat dari dua sisi, bahwa selalu ada atas, bawah, kiri, kanan, ada dua sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda di sini adalah, coba pertanyakan sekali lagi dan sekali lagi. Misalkan kalau seandainya dia ini bisa menyembuhkan orang sakit, otomatis dia harusnya buka rumah sakit saja. Oke, atau kalau dia bisa menggadaikan uang, kenapa uangnya nggak dipakai untuk dirinya sendiri? Oh, nggak bisa Mas Darko, uangnya itu harus dipakai oleh orang lain, nggak bisa dirinya. Ya sudah kalau gitu, suruh saudaranya menggandakan duit. Nanti uangnya diminta ke dia dalam bentuk barang, kan bisa. Nah, kalau dua sisi ini tadi tidak terpenuhi, maka bisa jadi ya itu tadi adalah sebuah penipuan. Nah, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Hati-hati jika orang ternyata menjanjikan sesuatu, bahkan sesuatu yang sifatnya itu menjanjikan. Misalkan kalau ikut sama saya nanti akan dapat keuntungan dalam bentuk bisnis seperti ini. Nah, Anda harus cari tahu dulu uangnya ini mau dibawa kemana, siapa yang ada di belakangnya, dan jangan sampai salah dengan logika berpikir, malah akan terjerumus ke sesuatu yang tidak diinginkan. Berikutnya lagi adalah, ingat ada beberapa orang memang dikucilkan, tapi berbeda itu belum tentu sakit. Si bocah ini tadi dianggap nakal karena dia itu aktif, terlalu aktif untuk menjadi seorang bocah wanita. Tapi kita tahu bahwa wanita-wanita yang akhirnya jadi pemimpin, mereka yang cerdas dan memiliki banyak sekali cara berpikir yang luar biasa ini berbeda dengan wanita yang lainnya. Nah, karena mungkin di kampung sana, di daerah Temanggung ini tadi hal tersebut tidak lazim, terus berbeda ini dianggap harus disamakan atau dikucilkan, terus sampai kemudian divonis, dikeloni sama genderuwo, dan dia jadi seperti itu. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan, dan harapan saya, ingat, berbeda belum tentu salah, berbeda belum tentu jelek, dan coba cek sekali lagi dan coba cari tahu. Mungkin di sini terlihat berbeda, tapi di seluruh dunia ini sebenarnya ada banyak. Nah, siapa tahu dia sebenarnya adalah nilai pembeda yang akan membuat apapun yang ada di tempat kita ini tadi akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita akan tahu bahwa kalau kalian berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa instan, maka kalian seperti orang yang tergantung ini tadi, di mana kita itu selalu akan mengharapkan sesuatu ini instan. Kita jadinya terus kemudian malas, mengharap keajaiban, dan kita tidak tahu bahwa segala sesuatu harus melalui kerja keras dan upaya yang memang cerdas. Nah, instan ini sesuatu yang sangat-sangat, orang tuh maunya segala sesuatu instan. Sakit,
datang ke dokter, minum obat, sembuh. Padahal yang disembuhkan adalah simptom atau gejalanya, bukan penyakitnya. Sakit, terus kemudian datang ke dukun berharap kalau ternyata nanti diritualkan dia akan sembuh. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang pernah datang ke saya saat saya dulu praktek hipnoterapi, itu datang untuk disembuhkan karena mereka ini kecanduan rokok, itu nggak akan bisa sembuh dalam waktu singkat. Sesuatu yang terjadi, itu terjadi karena sesuatu kecil-kecil yang terjadi dalam waktu yang lama dan berulang kali frekuensinya. Tentu saja tidak ada yang instan. So, kalau ada yang menjanjikan instan, maka hati-hati. Itu bisa jadi adalah scam. Dan kita harus cek lagi, motivasinya nih kira-kira apa? Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang melakukan sesuatu dan kita tidak mengetahui motivasinya. Tapi kita selalu akan tahu bahwa saat seseorang ini melakukan sesuatu yang dia itu lakukan berulang kali, kita harus lihat apakah motivasinya di sini adalah uang. Jika memang uang motivasinya, maka kita harus tahu pekerjaan apa yang dia lakukan. Tapi jika ternyata bukan uang, kalau ternyata memang orang itu mendharma baktikan apa yang dia lakukan, nah dari situ kita mungkin akan berpikir bahwa apa yang dilakukan ini mungkin saja adalah nyata. Tetapi balik kembali, semua orang pasti punya motivasi dan cari tahu kira-kira motivasinya apa. Nah di sini harus hati-hati, apalagi jika ternyata membawa pasien seperti wanita, anak-anak, karena bisa jadi ternyata dia pedofilia atau memanfaatkan secara seksual. Dan hati-hati jika mereka meminta data-data kita. Ingat, sekali lagi, hati-hati kalau mereka meminta data-data kita. Karena bisa jadi apapun yang mereka miliki akan disandera dan bisa dipergunakan untuk melawan kita nanti. Dan kemudian kita harus tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Bahkan ya, kita datang ke seseorang minta disembuhkan, itu nggak akan pasti sembuh. Ini adalah sebuah upaya. Kita datang ke seseorang untuk menanyakan sesuatu, misalkan saya nih, orang datang ke saya disebut peramal, oke, itu mereka menyebut. Saya lebih suka saya disebut sebagai seorang pembaca tarot, saya bacakan tentang apa yang akan terjadi melalui kartu ini seperti sebuah GPS atau Global Positioning System yang akan menunjukkan langkah terdekat apa yang harus ditempuh. Nah, apakah ini pasti? Nggak pasti, karena setiap detiknya ini pasti berubah. Ini hanya terjadi saat saya membaca itu yang harus dilakukan. Dan kalau ada orang yang bisa menjanjikan kepastian, saya pikir itu pasti melebihi Tuhan. Karena ya kepastian itu nggak pernah ada. Ya misalkan ada satu bisnis, oh ini janji pasti 1% satu hari. Ya saya nggak tahu itu, tapi kalau menurut saya itu harus ditelaah sekali lagi dan sekali lagi. Kita harus tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang pasti. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sakti bisa memastikan, ya dia akan buat dirinya sendiri, nggak akan dibagikan ke orang lain. Masuk akal kan? Dan terakhir, bahwa karena banyaknya hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, banyaknya hal yang bisa berubah setiap saat, dan orang-orang yang akan bisa mangkir atau berbohong, maka selalu minta bukti atau dokumentasikan apa yang terjadi. Baik melalui kontrak, melalui tanda tangan kerjasama, apapun itu, atau kalau tidak pun direkam atau divideokan. Karena hanya dengan ini, sebuah kepastian ini akan bisa, paling tidak ini sedikit demi sedikit akan bisa kita jaga. Sehingga kita tidak akan terjebak ke sesuatu yang sudah kita amini, tapi ternyata memungkiri semua hal yang sudah kita pastikan ini tadi. Nah, ini yang harus kita lihat dalam kasus anak atau bocah yang terus kemudian meninggal dunia karena ritual pengusiran genderuwo ini tadi. Semoga ini terakhir kali terjadi di Indonesia. Semoga YouTube ini sampai di rumah-rumah Anda semua dan bisa memberitahukan hal ini tadi dan sebarkan cara-cara ini tadi. Gunakan ini agar mereka bisa tahu, dan ingat sekali lagi, selalu hati-hati dan pikirkan sekali lagi jika ternyata Anda ingin menyembuhkan seseorang, membawa seseorang, atau berkonsultasi sekalipun. Termasuk ke saya. Kalaupun Anda berkonsultasi ke saya, tanyakan sekali lagi, dan saya akan jelaskan kalau saya di sini tidak meramalkan masa depan yang pasti. Saya hanya memberikan beberapa alternatif yang harus diambil yang terbaik melalui kartu yang saya baca untuk Anda semua terhadap sebuah kebingungan yang Anda hadapi. Jika mau tahu, silahkan telepon nomor di bawah ini dan saya akan coba untuk bacakan kartu kalian untuk masa depan yang bisa kalian lihat di waktu mendatang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.